Cerita awal bermula dari sebuah titik kecil Pulau Bali bagian selatan yaitu Sanur. Pada tanggal 27 Mei 1904 pukul 3 sore terdapat sebuah kapal Cina Sri Kumala. Sebuah kapal berbendera Belanda yang berlayar di Banjarmasin Likut Cincang yang terdampar di pantai Sanur, wilayah Kerajaan Bandung yang melaporkan tentang kecelakaan yang terjadi pada pihak Belanda. Hal ini menjadi tuduhan kepada Kerajaan Bandung bahwa telah merampas sisi kapal. Terdapat peraturan yang disebut Tawan Karang. Tawan Karang merupakan sebuah peraturan di Bali yang berbunyi, barang siapa yang berlabuh di negeri Bali tanpa izin secara berturut-turut 3 hari 3 malam, terutama di wilayah kerajaan itu, maka akan menjadi hak milik daripada kerajaan itu sendiri. Menurut tradisi itu juga, biasanya barang dari orang yang masuk harus diperiksa atau diinterogasi terlebih dahulu. Bang, saya ada di daerah sini. Saya ingin mengamankan barang Anda. Baiklah. Utusan Raja Bandung yang datang ke pantai mengadakan pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 1904, yaitu 2 hari setelah perahu itu terdampar. Pada waktu itulah, Kui Tejang membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3.700 ringgit uang perak serta 2.300 uang kepeng. Tentu saja laporan ini tidak dapat diterima oleh utusan raja karena tidak disertai dengan bukti. Selamat sore. Saya utusan dari Raja Bandung ingin memeriksa kapal Anda. Kebetulan Anda datang kemari. Rakyat Anda telah mencuri barang-barang yang kami bawa. Apa? Ini tidak bisa dipercaya. Apakah Anda memiliki bukti? Kui Tejang menghadap langsung kepada Raja Bandung yang menolak pengaduan itu. Karena selain dipandang tidak sesuai, oleh karena rakyat telah menyatakan kejujurannya melalui sumpah, maka pihak Raja Bandung tetap pada keyakinannya bahwa apa yang dituduhkan itu hanya merupakan tipu muslihat. Prajurit, apa yang membuatmu datang kemari itu? Saya ingin meminta ganti rugi atas pencurian barang dari kapal kami yang dilakukan rakyat Anda. Prajurit, tolong panggilkan rakyat yang membantu mengamankan barang Belanda. Baik, Tuan. Saya memanggil kalian kemari karena saya mendapat laporan bahwa kalian mencuri barang dari kapal Belanda. Apakah kalian mencurinya? Tidak, Baginda. Kita tidak memiliki pemikiran sebegitu, Baginda. Kami bersumpah. Ini adalah tipu muslihat Belanda. Sekarang kalian boleh pergi. Presiden J.H. Bath mengusulkan agar Raja Bandung tetap dikenakan denda 3.000 ringgit atau setara dengan 7.500 gulden. Meskipun telah diultimatum, Raja Bandung saat itu yaitu I Gusti Ngurah Denpasar tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu pada tanggal 9 Januari 1905. Karena penolakan tersebut, pemerintah kolonial mengirim kapal angkatan laut ke perairan Badung untuk melakukan blokade. Maafkan kami, Baginda. Blokade yang dilakukan Belanda membuat kami merugi hingga 1.500 ringgit, Baginda. Tidak apa-apa. Kita harus bertahan karena Belanda telah melakukan tipu muslihat untuk menguasai Bali. Oleh karena Raja Bandung tetap pada keyakinannya, maka Jenderal mengirim surat secara langsung kepada Raja Bandung pada tanggal 17 Juli 1906. Selain kepada I Gusti Ngurah Pemecutan dan I Gusti Ngurah Denpasar, Jenderal juga mengirim surat kepada Raja Tabanan yaitu I Gusti Ngurah Agung, raja yang dengan tegas memihak Raja Bandung.
Surat Gubernur Jenderal itu pada pokoknya mengulangi tuntutan pemerintah yang sama seperti sebelumnya. Bahkan jumlah ganti rugi yang dituntut lebih besar, yaitu Rp5.173. Jenderal pun mengancam akan mengambil tindakan militer apabila Raja Bandung dan Raja Tabanan tidak memberikan jawaban yang memuaskan sampai tanggal 1 September 1906. Prajurit, kirimkan surat ganti rugi sebesar Rp5.173 kepada Raja Badung dan Raja Tabanan. Laksanakan. Baik, Tuan. Saya tidak akan mengubah pendirian saya. Raja, maafkan saya Raja, tetapi Anda bisa menyuruh rakyat Anda untuk mengumpulkan uang agar bisa membayar Belanda. Kami tidak ingin peperangan ini terjadi. Tetapi ini semua bukan soal uang, tapi soal martabat kerajaan. Saya akan menerima semua risiko demi kedaulatan Bali. Pada tanggal 14 September 1906, Pabean Sanur diduduki dan dijadikan benteng pertahanan mereka untuk melakukan serangan ke arah Kesiman sebagai benteng terdepan Raja Badung. Sepertinya Raja Badung itu menginginkan perang dengan tidak menjawab kiriman dariku. Prajurit, siapkan perang. Kita akan mendarat di Sanur dan akan menyerang besok. Baik, Tuan. Laksanakan. Rakyat melihat para prajurit Belanda sudah mendarat dan melaporkan hal tersebut kepada Raja Badung. Maaf atas kelancaran saya, Tuan. Saya ingin memberitahu bahwa prajurit Belanda telah berada di Sanur. Kumpulkan semua rakyat Puri Kesiman, rakyat Puri Pemencitan, dan semua rakyat Bali. Kamu harus tahu kita sedang dijajah oleh para bangsa Belanda. Jangan biarkan pendatang asing itu datang untuk menjajah kita. Kita siap untuk berperang. Laskar Badung yang sudah siap perang memperkuat bentengnya masing-masing di depan Puri Kesiman, Denpasar, dan Pemecutan. Setelah mendengar kematian Raja Kesiman, Komandan Laskar Badung memerintahkan untuk menyerang Belanda di benteng pertahanan. Kita harus membalaskan dendam kematian Raja Kesiman. Serang! Ada pasukan mendekat. Serang! Sepertinya kita harus lebih waspada atas penyerangan rakyat Bali kemarin. Besok kita akan melakukan penyerangan di Puri Agung Denpasar, tepatnya di sebelah utara. Siap, laksanakan! Perang pun terjadi di Kesiman dan Puri Kesiman berhasil diduduki Belanda. Kemudian Belanda melancarkan serangan ke Puri Denpasar. Rakyat Denpasar mengeluh kepada raja karena pasukan Belanda sudah memasuki Puri. Raja pun siap untuk berperang dan memerintahkan untuk membakar Puri. Maafkan kami, Raja. Tetapi pasukan Belanda sudah mulai memasuki area Puri dan Pasar, Raja. Jangan takut. Kita harus hadapi mereka apapun resikonya. Bakarlah Puri ini. Tapi mengapa, Raja? Lebih baik Puri ini menjadi abu daripada diduduki oleh para Belanda. Siapkan senjata kalian. Kita harus berperang sampai titik penghabisan darah. Rombongan diperintahkan untuk berhenti melalui penterjemah. Meskipun sudah berulang kali diperingatkan, tapi rombongan maju terus hingga semakin dekat, sampai jarak 100 meter, 80 sampai 70 langkah dari kedudukan pasukan Belanda. Pada jarak terakhir, Raja dan rakyat Badung berlari kencang dengan tombak dan keris terhunus menerjang musuh. Rombongan kedua dari Puri kemudian muncul di jalan besar, dipimpin oleh saudara tiri raja yang masih berumur 12 tahun. Hei kalian pasukan Belanda, berani melawan saudaraku? Lawan Dengan aku! tombak yang sangat panjang di tangan dan hampir keberatan, pasukan Belanda dikepung. Saat itu, komandan pasukan dan juru bahasa pun memperingatkan agar berhenti. Tetapi rombongan ini tidak menghiraukan dan menyerang dengan ganas. Satu persatu mereka gugur kena peluru. Tumpukan mayat sebelumnya semakin bertambah. 20 September 1906, Puri Denpasar berhasil diduduki oleh Belanda.
pasukan Belanda bergerak maju mendekati Puri Pemecutan, dan pada waktu itu serangan Laskar Badung dilakukan. Kita harus menyerang pasukan Belanda. Aku tidak bisa berdiam diri. Rakyatku, kita harus siap menyerang pasukan Belanda. Ketika nanti ada yang sudah tembak tapi masih hidup, bunuh diri kanan sendiri. Kita harus puput bersama-sama. Puput! Maaf atas kelancaran saya yang mulia, saya ingin memberitahu. Aduh! Aku ngomong. Kumpulkan semua rakyat. Kumpulkan semua rakyat. Kumpulkan semua rakyat. Rakyat Puri Kesiman, rakyat Puri Pemecutan, dan semua rakyat Bali. Semua rakyat Bali. Sumpah kita nungguin dia apa? Hanya segini kekuatan kalian, ha?